Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Hanafi dan Dina Agusti Rahayu. Kami berasal dari kelas 1A, Prodi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan suatu video animasi tentang audit sektor publik. Pengertian audit sektor publik. Menurut pendapat saya, audit sektor publik adalah audit yang dilakukan terhadap pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, serta BUMN dan BUMD lainnya yang seluruh sumber pembiayaannya berasal dari pajak masyarakat. Audit sektor publik ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran pelaporan yang dibuat dengan kondisi real yang terjadi, apakah instansi pemerintah telah melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, perbedaan antara audit sektor privat dan audit sektor publik di Indonesia. 1. Menurut pelaksanaan audit. Pada audit sektor privat, pelaksanaannya yaitu di kantor angkutan publik atau KAP. Sedangkan pada audit sektor publik, pelaksanaannya itu di lembaga audit pemerintah dan juga kantor angkutan publik yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. Yang kedua, menurut objek audit. Pada audit sektor privat, objeknya yaitu perusahaan atau entitas swasta. Sedangkan pada audit sektor publik, objeknya yaitu entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, standar audit yang digunakan. Pada audit sektor privat, standar audit yang digunakan yaitu Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP yang dikeluarkan oleh IAI. Sedangkan pada audit sektor publik, standar audit yang digunakan yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh BPK. Yang keempat, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada audit sektor privat, itu tidak terlalu dominan dalam audit, dan sedangkan pada audit sektor publik merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan. Tujuan audit sektor publik. Tujuan audit sektor publik dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis audit sektor publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat 3 jenis audit keuangan negara. Yang pertama, audit keuangan. Audit keuangan merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, audit kinerja. Audit kinerja meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Yang ketiga yaitu audit dengan tujuan tertentu, yang merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal. Selanjutnya, standar audit sektor publik. Dalam melaksanakan suatu audit, diperlukan standar yang akan digunakan untuk menilai mutu pekerja audit yang dilakukan. Di Indonesia, standar audit pada sektor publik adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja menurut SPKN. Yang pertama, standar umum.
Di sini pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaannya. Setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direview oleh pihak lain yang kompeten. Yang kedua, standar pelaksanaan audit kinerja, di mana pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Yang ketiga, standar pelaporan audit kinerja. Di sini pemeriksa harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan. Dan laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan seringkas mungkin. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai audit sektor publik. Semoga penjelasan kami dalam video animasi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.